Understanding by Design adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada tujuan pembelajaran. Nah, UBD ini dilakukan atau diterapkan di dalam pembelajaran adalah tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, adapun caranya ialah dengan cara mensinkronasikan tujuan, langkah, serta evaluasi pembelajaran. Adapun capaian pemahaman dalam UPD yaitu ada 6 aspek. Yang pertama, menjelaskan, yang kedua, interpretasi, yang ketiga, aplikasi, keempat, perspektif, dan yang kelima, empati, dan yang terakhir adalah pengetahuan diri. Adapun hari ini kita akan menjelaskan tentang empati. Dalam kerangka Understanding by Design, peserta didik dapat memiliki empati apabila telah menemukan nilai pada apa yang orang lain mungkin temukan aneh dan tidak masuk akal, serta memiliki persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Peserta didik dapat dikatakan berempati apabila mampu menaruh dirinya di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, dan memahami pemikiran yang berbeda dengan dirinya. Baik, selanjutnya yaitu peserta didik yang mempunyai kemampuan empati. Yang pertama adalah peserta didik atau individu mampu secara aktif menghargai atau mendengarkan pendapat orang lain maupun dari gurunya dan teman sebayanya berdasarkan empatinya. Lalu selanjutnya adalah peserta didik mampu meminjamkan sesuatu barang seperti alat tulis ataupun mainan kepada temannya. Lalu yang ketiga adalah bersedia menjadi pengajar atau tutor. Seperti contohnya ada teman yang tidak bisa dalam pelajaran tertentu, lalu dia pun berempati lalu mengajarkan persoalan atau pelajaran tersebut. Seperti itu saya rasa. Terima kasih. Menurut Carkup, dalam Asri Budi Ningsih, kemampuan berempati ditandai dalam 3 hal. Yang pertama, kemampuan untuk memahami orang lain. Yang kedua, tenggang rasa. Dan yang ketiga adalah memberi perhatian kepada orang lain. Pentingnya berempati dalam dunia pendidikan adalah yang pertama, untuk membangun hubungan sosial. Yang kedua, mengatur emosi. Yang ketiga adalah melatih untuk menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Dan yang keempat adalah menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai antara sesama. Bagaimana sih peserta didik agar memiliki empati? Yang pertama, yang strategi yang bisa kita pakai adalah menggunakan pembelajaran kooperatif. Karena dengan pembelajaran kooperatif ini, kita bisa mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua adalah memiliki teman sebaya dan teman lintas usia. Yang ketiga, menggunakan pendekatan humanistik. Dengan pendekatan ini dapat meningkatkan empati, tanggung jawab, dan juga kontrol diri pada siswa. Selanjutnya, berempati dalam UBD. Empati dalam UBD merupakan bentuk wawasan mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari luar. Ciri peserta didik berempati yakni peserta didik mampu memahami pandangan orang lain, mengetahui perasaan temannya secara wajar, berbagi dengan orang lain, menghargai orang lain, dan menunjukkan sikap toleransi. Kemudian, peserta didik dapat memberikan penghargaan bagi orang lain yang berbeda dari dirinya. Respek terhadap peserta didik lain yang menyebabkan berpikir terbuka, berhati-hati mempertimbangkan pengamatan mereka ketika mereka melihat berbeda dengan peserta didik lain. Berikut ini contoh konkret peserta didik dalam berempati sesuai mata pelajaran. Contoh pertama yaitu pada mata pelajaran IPS kelas 4 tema 5 subtema 3 yang mana membahas tentang pahlawan nasional. Nah, pada materi ini peserta didik belajar mengenai peristiwa perlawanan pahlawan dalam mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Melalui pembelajaran tersebut dapat menumbuhkan rasa empati peserta didik untuk bisa memahami dan merasakan penderitaan para pahlawan pada masa perjuangan. Kemudian dari pembelajaran tersebut juga dapat menanamkan rasa empati peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan dengan menunjukkan sikap rela berkorban dan membantu sesama.
Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu pada mata pelajaran PPKN kelas 4, tema 7, subtema 1 mengenai keberagaman bangsa Indonesia. Nah, melalui penyajian materi tersebut, dalam pembelajaran, peserta didik mampu mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia dengan berbagai perbedaan dan keberagamannya, baik suku, ras, agama, profesi, dan lain sebagainya. Dari keberagaman tersebut, peserta didik akan tumbuh empati untuk saling menghargai satu sama lain.